ditetapkan dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 1 sebagai hak bagi setiap warga negara tanpa memandang status sosial, status ekonomi, ataupun bentuk fisiknya. Sehingga lahirlah kebijakan pendidikan inklusif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 70 Tahun 2009 yang memungkinkan anak-anak berkebutuhan khusus untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Keberlangsungan pendidikan inklusif di Indonesia menurut Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud 2016 terdapat 24.985 siswa inklusif dan terdapat 1.101 guru pendamping khusus atau GPK yang tersebar di seluruh sekolah inklusif yang ada di Indonesia. Sedangkan untuk siswa tunanetra terdapat 1.389 siswa di sekolah inklusif dan hanya 54 guru pendamping khusus tunanetra di sekolah inklusif. Sehingga alternatif yang ada ialah penggunaan teknologi digital pada pembelajaran siswa tunanetra. Salah satunya dengan menggunakan JAWS atau Job Access with Speech dan aplikasi screen reader untuk membaca teks pada layar menjadi bentuk audio. Namun, penggunaan media pembelajaran berteknologi memerlukan biaya yang cukup besar. Mahasiswa sebagai generasi emas seyogianya dapat memberikan gagasan yang menunjang keberlangsungan pendidikan inklusif. Sehingga kami di sini hadir dengan gagasan Braille Scanner. Sebelumnya, WearGate tahun 2016 telah mengembangkan software rekognisi Braille menggunakan kamera smartphone yang menginterpretasikan titik-titik timbul pada tulisan Braille. Namun, dalam pengembangan software ini hanya memberikan interpretasi dalam bentuk Inggris karakter, sehingga karakter lain seperti huruf Arab, tanda baca tidak dapat terinterpretasikan. Sedangkan dalam ranah pendidikan, bahasa Indonesia merupakan bahasa pengantar yang wajib diperhatikan dalam penggunaan huruf Arab pada penomoran dan juga tanda bacanya. Oleh karena itu, aplikasi Braille Scanner hadir untuk memenuhi kekurangan tersebut. Adapun pada proses ini terdapat 7 tahapan dari cara kerja aplikasi Braille Scanner yang diadopsi dari pendekatan yang dilakukan oleh WearGate. Di antaranya, yang pertama, penangkapan gambar. Gambar ditangkap menggunakan kamera yang ada di smartphone. Pengambilan gambar dilakukan dengan menggunakan mode sepia, di mana menurut WearGate, ternyata setelah diobservasi, penggunaan mode sepia pada kamera lebih dapat memunculkan titik-titik Braille daripada tanpa menggunakan mode apapun. Mengidentifikasi titik timbul. Pengidentifikasian titik timbul ini dimaksudkan untuk memisahkan antara titik-titik pola Braille dengan gangguan-gangguan yang ada pada dokumen. Pada bagian ini pula, setelah pengidentifikasian, semua titik dibandingkan satu sama lain serta dihitung panjang dan lebar maksimumnya sehingga didapatkan gambar baru yang memiliki titik-titik timbul dengan ukuran yang sama. Membagi setiap baris menjadi sel. Setiap baris gambar yang telah dihasilkan diproses untuk diidentifikasi kolom atau sel titiknya. Jika jarak antar titik lebih lebar daripada lebar sebuah titik, maka posisi awal titik berikutnya dianggap sebagai akhir kolom pertama dan awal dari kolom selanjutnya. Yang kelima, membaca setiap sel secara berurutan dalam satu baris. Terdapat 4 margin yang terdiri dari margin atas, bawah, kiri, dan kanan pada setiap sel. Setiap sel ini dibaca satu persatu dan pola titik timbul diperoleh menggunakan posisinya pada sel. Pola-pola tersebut disimpan pada struktur data yang terdapat pada gambar berikut ini. Setiap pola yang terdapat pada sel akan diinterpretasikan melalui angka-angka tersebut. Selanjutnya, yang keenam ada memetakan pola setiap sel ke dalam pola Braille. Setiap pola pada setiap baris dicocokkan dengan pola-pola Braille yang telah disimpan. Pola-pola yang sesuai diinterpretasikan ke dalam bentuk huruf, angka, maupun tanda baca. Proses ini terus dilakukan dan berlanjut pada rekognisi Braille sampai semua bagian dokumen terrekognisi.
Dan yang terakhir, ada menampilkan teks yang telah diinterpretasikan ke dalam layar smartphone pengguna. Selain daripada fitur utama penginterpretasian atau rekognisi braille tersebut, terdapat juga beberapa fitur lainnya, diantaranya setting bahasa, profil pengguna, notifikasi, pusat informasi yang ada pada menu utama, dan juga disediakan kontak pengembangan aplikasi beserta versi aplikasi yang sedang digunakan. Aplikasi ini dapat diakses oleh semua orang, baik guru di sekolah inklusi, tingkat sekolah dasar, menengah, hingga perguruan tinggi, maupun orang tua yang memiliki anak tunanetra namun tidak memiliki kemampuan untuk membaca huruf Braille.